Ya. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku, salah satu buku yang cukup menarik begitu ya. Ya. Oh ya, sebelumnya kami dari L5, komunitas komunitas yang punya passion di pemikiran Islam dan juga bagaimana kita membentuk peradaban ke depannya. Nah, tentang saya, Jawa, dan Islam. Ini ada tiga variabel ya, saya, Jawa, dan Islam gitu. Kenapa buku ini dipilih begitu ya? Nah, saya Jawa dan Islam karena eh kebanyakan begitu. Atau mungkin kita tahu narasi-narasi yang dibentuk itu Jawa punya kebudayaannya sendiri dan Islam ada di sisi yang lain gitu. Nah, penulis yaitu Irfan Afifi merupakan lulusan alumni dari filsafat UGM dan juga pengasuh dari Labda.co, Langgar.co dan juga seorang yang passion di bidang uh, kebudayaan seperti itu. Beberapa bukunya ya. Memang beliau ini meneliti tentang kebudayaan karena ada latar belakangnya begitu. Karena ada sesuatu yang menggelitik bagi Irfan Afifi untuk lebih dalam meneliti tentang Islam saya Jawa dan Islam. Nah, buku ini tadi ya dari Irfan Afifi, penerbitnya dari Pojok Cerpen dan juga Tanda Baca. Sekarang sudah cetakan yang kesekian, sudah ke-6 kalau nggak salah. Jumlah halamannya sekitar 222 halaman, jadi mungkin agak biasa 4 cm seperti itu. Nah, tadi diskursus Jawa dan Islam yang menggelisahkan begitu. Pertemuan antara Islam dan Jawa sebetulnya sudah menjadi pikiran dari Irfan Afifi sejak lama begitu. Tapi muncul kembali ketika beliau itu uh, sedang berkunjung ke dukun pijat gitu ya. Dan di situ beliau berbincang sampai pada perbincangan tentang madeg pribadi atau bagaimana kita untuk menjadi tenang dan kita sampai pada makna. Dan itu merupakan falsafah-falsafah dari Jawa gitu. Tapi Irfan Afifi merasa asing dengan hal itu. Dia yang sudah bergumul dengan filsafat barat dan karena memang belajar di filsafat UGM gitu. Tapi tidak kenal dengan filsafat masyarakatnya, terasa tersentil gitu identitas kejawaannya. Apa sebetulnya yang ada di filsafat Jawa dan sebetulnya saya ini siapa? Kenapa saya tidak mengenal kejawaan saya sendiri begitu? Nah, padahal lalu flashback bagaimana Irfan Afifi hidup saat kecil. Beliau ini asal dari Mantingan ya, asal dari Mantingan, dari Sambirjo gitu. Besar di sebuah desa dan di sebuah lingkungan madrasah dan pesantren gitu. Karena memang kakeknya beliau ini adalah yang membuka lahan gitu, yang membuka lahan di sana. Nah, saat kecil Irfan Afifi kecil ini lekat dengan uh, rutinitas rutinitas di pesantren gitu, ngaji sorogan, kitab kuning gitu. Dan juga di pesantren yang masih sederhana gitu. Nah, di pesantren itu banyak sekali tradisi yang dilaksanakan. Misalnya megengan, ruahan, tingkeban, sepasaran ini kalau yang mungkin kalau yang orang Jawa agak ini ya, agak familiar tapi mungkin yang di luar suku Jawa ini agak kurang begitu. Kenduri, Manakiban gitu. Ini merupakan tradisi Jawa yang sudah menjadi kebiasaan gitu ya. Nah, dan hal itu, tradisi-tradisi tadi itu sangat lekat dengan kebiasaan di pesantren. Yang artinya Islam dan Jawa itu menjadi satu gitu. Tetapi kenapa ketika beliau masuk ke UGM gitu, mohon maaf, beliau masuk ke filsafat, seakan-akan hal itu tidak tidak bukan satu entitas yang satu gitu.
Nah, jadi Irfan Afifi kecil memang terbentuk identitas dan terbentuk dirinya dari kebiasaan di pesantren. Kebiasaan di pesantren yang lekat dengan tradisi yang menjadi Islam itu dikenal dan dihayati dari tradisi itu sendiri. Sehingga Irfan Afif itu mengenal Islam justru dari tradisi itu sendiri. Jadi Islam itu sudah bersenyawa pada tradisi yang ada gitu. Tapi memang ketika keluar dari desa, beliau belajar tadi melanjutkan pendidikan tinggi dan bertemu dengan Islam yang lain daripada Islam yang dia temui saat kecil. Islam yang asing, Islam yang kasar dan menyerang, dan juga berbagai pemikiran, contohnya worldview yang menir Tuhan, misal di worldview Barat seperti itu. Nah, dengan ragam pemikiran yang ditemui, uh, itu menggugah dirinya dan itu menggoyangkan bagaimana identitas diri sebagai Jawa dan Islam yang sudah terbentuk karena ternyata ada varian lain gitu, ada varian lain dari Islam dan juga ada pendapat-pendapat lain tentang Jawa itu tidak sama dengan Islam. Islam itu yang seperti ini dan Jawa itu yang B. Islam itu A, Jawa itu B. Ini mungkin kurang terlihat ya. Nanti kita akan dengarkan bagaimana perkataan-perkataan yang bisa kita cermati begitu. Yang akan saya sebutkan saja sih. Buku ini terdiri dari 3 bagian. Pertama, saya Jawa dan Islam. Kedua, tentang ilmu. Dan ketiga, tentang lebih dalam daripada bab pertama sebetulnya. Gitu. Dan yang saya akan bahas adalah yang bab pertama. Saya di Jawa dan Islam. Jadi ya, Islam itu bagian dari praktik sehari-hari. Dan dia menemui dengan Islam yang kasar dan menyerang. Nah, kemudian setelah dia menemui Islam yang kasar dan menyerang dan Islam yang manifest begitu ya, Islam yang rahmatan lil alamin saat kecilnya, dia melakukan pencarian dari filsafat barat, dari filsafat Islam dan juga dari lokal begitu. Namun dari pencariannya, dari tumpukan buku-bukunya itu ternyata masih belum teratasi, masih ada lubang-lubang yang perlu ditutup. Contohnya yang di filsafat barat itu beliau dari Goldziher, Esposito, dan juga dari lokal maupun Islam ya dunia itu ada Iqbal, Fazlur Rahman dan juga Alatas dan lokal tadi dari Cak Nur, Gus Dur dan Haidar Bagir. Ini merupakan sumber-sumber yang dia temui, yang dia gali untuk menjawab keresahannya dia tentang Islam yang dulu saat kecil dan Islam yang saat ini dia temui begitu. Nah, dari sana dia menemukan term-term kunci, kata-kata kunci yang uh, untuk dirinya itu menambah clue begitu. Tapi masih ada hal-hal yang dia belum terjawab. Nah, kemudian untuk mengatasi lubang tersebut, Irfan Afifi mencari dari tradisi Islam atau Sufisme. Nah, hal ini bisa dia kaji karena memang mempunyai background uh, menempuh pendidikan di UIN Bahasa Arab, tapi tidak selesai dan juga masa kecilnya itu ngaji di pesantren ya. Jadi ada kitab kuning, ada basic ngaji kitabnya gitu. Nah, kemudian sampai pada perenungan bahwa agama itu merupakan bentuk disiplin amaliah tertentu dan bukan hanya spekulasi yang abstrak. Ini adalah latihan amaliah, latihan rohaniah yang spiritual dan juga gaya hidup etis yang berdedikasi. Artinya, agama itu tidak dapat hanya sekedar teori-teori, tapi memang sebuah amalan atau latihan rohaniah. Ini mengantarkan pada bagaimana penghayatannya tentang mengenali diri sendiri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu.
mengenali diri dari siapa dia, dari mana dia, dan hendak kemana dia. Dan yang ditemui adalah saya adalah orang Jawa, orang yang memang dilahirkan di Jawa begitu, dan yang beragama Islam. Maka mau tidak mau kan kita memang dilahirkan tidak bisa memilih begitu. Kita menjadi orang Jawa itu sudah menjadi takdir gitu. PR-nya adalah bagaimana memaknai agama dengan sesuatu yang sudah melekat pada diri kita, yaitu Jawa. Bagaimana mengenal Islam lewat kejawaan kita gitu. Bagaimana memberi makna hidup bahkan terhadap ajaran agamanya. Maka beliau sudah menerima, saya memang orang Jawa, saya memang orang Islam. Walaupun memang ada kegelisahan-kegelisahan tersebut yang belum dijawab gitu. Nah, dari penerimaannya tentang saya Jawa dan saya Islam ini, dia baru memulai perjalanan kembali begitu. Lewat mengais dari sumber-sumber orientalis dan juga sumber-sumber dari pemikir Islam dan juga lokal begitu. Dari orientalis misalnya. Dari orientalis ada Raffles dan juga Reclefs gitu ya. Ada Gertz, Graf dan juga Snow. Yang menyentil dari Irfan Afifi yaitu ketika tahun 2014 menemui disertasi dari Harun Hadiwiono, Man in the Prison, Japanese Mysticism. Di sana Harun mengatakan bahwa Islam Jawa adalah lapisan tipis yang menyelimuti masyarakat Jawa keseluruhan. Dia hanya lapisan tipis, tidak dinamisir aspek pinggiran yang tidak terlalu penting. Lapisan tipis, pinggiran dan tidak terlalu penting. Ini yang mengatakan adalah Harun, seorang Indonesia, yaitu Islam asing yang telah bercampur, yang artinya Islam itu sinkretis. Nah, ternyata perkataan ini diafirmasi oleh para orientalis, Gertz, Snow, Piaget, dan juga Graf. Islam sinkretis diafirmasi oleh orientalis dan itu merupakan impresi yang peyoratif, sebuah agama yang diterima secara enggan gitu. Jadi Islam sinkretis itu artinya Islam yang bercampur dengan budaya lain yang berseberangan dengannya. Jadi Islam bercampur dan membentuk sebuah entitas baru, yaitu Islam sinkretis. Nah, bagaimana dengan pendapat pemikir Muslim gitu? Di sini ada Hamka, ada Rashidi juga. Hamka mengatakan bahwa Islam Jawa yang dibahas di sini Islam Jawa ya. Islam Jawa adalah perkembangan kebatinan, begitu. Yang campur aduk. Hamka ini mengambil dari Bagalukutu. Yang artinya ini juga mengafirmasi justru, mengafirmasi bahwa Islam Jawa itu adalah Islam yang tidak murni begitu. Dan juga bagaimana dengan Rashidi? Rashidi mengatakan bahwa Islam Jawa adalah kebatinan. Nah, bagaimana Rashidi itu melihat bahwa Islam Jawa itu kebatinan dan Islam, contohnya dari wirid ya. Beliau mengatakan bahwa wirid adalah ajaran sufisme Jawa yang bertentangan dengan ajaran Islam. Beliau mengacu pada serat wirid Hidayah Jati dan Islamistis Ronggo Warsito. Bagaimana ini pemikir Muslim ternyata juga berpikir hal tersebut. Ini yang membuat bingung begitu. Bagaimana perkataan dari orientalis dan juga perkataan dari pemikir Muslim ternyata mengafirmasi hal tersebut. Nah, di sini Islam dan Jawa itu saling menegasikan. Islam dan Jawa itu ternyata bertentangan. Ternyata Islam Jawa itu bukanlah Islam yang murni dan Islam yang bercampur. Ketika dilihat-lihat lagi, begitu, di Irfan Afifi menemukan ya tadi dari Raffles, History of Java, dan juga John Crawford dari History of Indian Archipelago. Narasi ini ternyata bermula dari footnote begitu, catatan kaki dari framework
pemikiran kolonial. Dari catatan kaki dari 65 halaman ya, 65 halaman buku dari Raffles ini membahas tentang agama Jawa begitu. Tentang agama Jawa dan 13 halaman di antaranya itu membahas tentang agama Islam. Nah, dari 13 halaman tersebut ada footnote yang mengatakan Islam Jawa itu hanya superficial Muslim. Islam yang hanya permukaan gitu. Hal ini juga dikatakan oleh Crawford. Definisi Islam Jawa yaitu modified Islam, a mixture of native custom with Islamic Hindu laws. Narasi ini dari sebuah footnote catatan kaki ternyata diimani secara penuh dan juga diajarkan kepada pejabat dan juga pegawai sipil pendidikan Belanda begitu. Jadi di Belanda itu ada pendidikan untuk pegawai-pegawai yang akan dikirim ke Hindia Belanda dan materinya adalah dari History of Java ini yang mengatakan bahwa Islam Jawa itu Islam yang campuran gitu. Nah, hal ini menjadi acuan dari Javanologi yang belajar tentang Jawa ya, yang belajar tentang Jawa bahwa ini adalah narasi yang betul. Dan narasi ini terus diulang dan dibesar-besarkan oleh para sarjana dan juga akademisi. Di sini ada tokoh kunci, yaitu Raffles tadi ya. Raffles tadi membuat History of Java dan juga Raffles ini mengembangkan lagi, membangun kembali studi tentang Jawa. Mohon maaf tadi ada kendala sedikit. Studi tentang Jawa tadi ya, Raffles tadi. Studi tentang Jawa. Di sini mulai mulai terbentuk bahwa narasi ini bermula dari para orientalis begitu. Yang tadi superficial Muslim dan juga modified mixture begitu tentang Islam gitu. Hal ini juga itu tahun 1817 dan 1820 pada mulanya yaitu di abad 19. Dan hal ini memang diafirmasi oleh beberapa orientalis lain. Misalnya Roda van Eysennya yang dia itu memberi pengetahuan ekstensif tentang Jawa, Melayu dan Arab kepada calon pejabat kolonial mempunyai proposisi yang sama. Dan juga pada Johannes Oliver. Islamnya orang Jawa adalah mixed with Hindu concept atau restricted to behavior. Kalau kita ingat lagi begitu, saat saya menjelaskan tentang Snok Hurgronya, beliau juga mengatakan tentang Islam di Indonesia adalah Islam yang tidak murni begitu. Ini narasi yang sama, proposisi yang sama, dan itu direproduksi berulang-ulang di sekolah maupun di universitas begitu. Bahkan Crawford itu mengatakan bahwa orang Jawa itu kenapa hal itu terjadi ya? Karena orang Jawa itu punya cacat kapabilitas mental. Karena orang Jawa tidak bisa menjangkau ide-ide abstrak dari Islam. Sehingga Islam yang diterima itu hanya Islam yang setengah saja begitu. Nah, di sini mungkin timbul pertanyaan, jika Islam Jawa adalah Islam yang campuran,
Lalu Islamnya saya yang di masa kecil itu bagaimana gitu? Islam Jawa, Islam dan di satu sisi Islam Jawa, di satu sisi Islam dan Jawa itu saling menegasikan. Di manakah peran para wali di sana? Apakah ada? Di tengah uh, kebingungan tersebut, di tengah pertanyaan tersebut, Irfan Afifi bertemu dengan tulisan dari Nancy ke Florida. Ada dua tulisan, Writing Tradition in Colonial Java dan juga Reading Unread in Traditional Javanese Literature. Di situ tertulis bahwa ada peta besar, Irfan Afifi melacak bahwa ada peta besar yang sedang didesakkan oleh kolonial begitu untuk menjinakkan masyarakat. Nah, kenapa harus dijinakkan gitu ya? Ini mungkin kita perlu pertanyakan gitu. Kenapa harus dijinakkan? Ternyata kolonial itu punya trauma. Kolonial itu punya trauma dengan Islam yang ada di Jawa, dengan orang-orang Jawa. Jika dirunut-runut lagi begitu, ada sebuah peristiwa tahun 1825 sampai 1830, yaitu Perang Sabil atau Perang Diponegoro. Di sana umat Islam dari berbagai tingkatan penghayatan ya, ada yang alim istilahnya, dari berbagai tingkatan penghayatan itu bersatu dalam satu panji di Ponegoro. Dan perang Sabil tersebut adalah perang yang menghabiskan tenaga dan uang dari kolonial sangat banyak. Hal tersebut menyadarkan kolonial bahwa ternyata Islam ketika bersatu dengan Jawa gitu menjadi utuh begitu, itu mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat. Contohnya perang Jawa itu sendiri. Perang Jawa itu sendiri sehingga muncul narasi bahwa Islam dan Jawa itu harus dipisahkan. Karena jika Islam dan Jawa itu menjadi satu begitu, dia akan bisa membangun kekuatan yang berpotensi berpotensi untuk uh, berpotensi untuk menyetop kolonial ada di Hindia Belanda seperti itu. Jadi mereka menolak adanya ketunggalan Jawa dan Islam. Ini yang mengatakan adalah orientalis juga gitu. Nancy K. Florida begitu. Nah, sehingga bisa dikatakan pula ketika Islam dan Jawa itu menjadi tunggal, dia menjadi identitas penyatu masyarakat Jawa. Bahkan dari berbagai literatur, contohnya adalah masyarakat Tengger. Masyarakat Tengger itu merupakan sebuah suku yang jika saat ini dilihat sebagai sebuah suku yang dia tuh suku yang sangat apa ya, suku lokal seperti itu ya, suku lokal yang sudah tercampur gitu. Uh, di salah satu di salah satu quotasi di sini bahwa bahkan masyarakat Tengger itu ketika diwawancari dia mengatakan agamanya apa? Agamanya adalah Selam. Selam itu artinya Islam gitu. Nah, jadi identitas penyatu Jawa atau ketunggalan Jawa dan Islam ini merupakan sebuah yang nyata begitu. Tapi ingin dijinakkan ingin dijinakkan oleh kolonial karena tidak ingin kelanggengan kolonialnya itu tereduksi atau hilang begitu. Nah, kemudian berbagai strategi dilakukan. Salah satunya itu strategi nativisasi ini sendiri. Bagaimana bagaimana Raffles itu berusaha untuk mendefinisikan ulang Jawa melalui melalui Royal Royal Study ya, Royal Study Society, dan dari Royal Study Society atau Institut Budaya pada tahun 1832. Nah, di sini awalnya Institut Budaya ini meneliti bukan tentang kebudayaan atau tentang etnografi begitu, bukan tentang society begitu, tapi tentang bagaimana hal-hal natural begitu. Karena Raffles itu merupakan
penggagas dari Kebun Raya Bogor begitu ya. Tapi karena adanya ancaman ini, dia menggeser fokusnya pada uh, menggeser fokusnya pada hal-hal sosial begitu, hal-hal sosial dan juga tentang sastra dan juga tentang agama. Nah, bagaimana caranya begitu? Salah satu caranya itu dengan ini, menunjukkan kejayaan Nusantara dan digalinya situs-situs tersebut. Contohnya misalnya Candi Borobudur, itu pada awalnya itu bukanlah sebuah candi yang kita lihat di atas tanah saat ini, tapi candi yang tertimbun tanah begitu. Nah, kemudian oleh Raffles karena ingin membangun narasi berseberangan dengan ketunggalan Islam dan juga Jawa gitu, dia mencoba untuk mendefinisikan ulang Jawa, menciptakan imaji bahwa kejauhan itu adalah kejauhan yang jinak begitu. Nah, bagaimana caranya? Dengan menautkan Jawa itu dengan masa lalu. Dengan menautkan Jawa itu adalah Jawa yang sebenarnya adalah Jawa yang pra-Islam. Jawa yang asli adalah Jawa yang pra-Islam atau Jawa yang esensial. Sehingga Jawa dengan Islam ketika bersatu bukanlah Jawa yang sesungguhnya. Adalah sebuah Jawa yang terkontaminasi oleh unsur asing bernama Islam. Nah, ini kita bisa juga cermati ya bahwa mendefinisikan ulang sesuatu adalah uh, mengalihkan otoritas pada kaum penjajah gitu. Mengalihkan otoritas pada kaum penjajah. Naasnya gitu ya. Naasnya saat ini yang kita pahami jika melihat ya, ini mungkin harusnya saya tampilannya, tapi kemarin saya melihat salah satu buku begitu. Bahwa di sana narasinya dikatakan kejayaan Jawa adalah ketika zaman Majapahit begitu. Kejayaan Jawa adalah ketika candi-candi itu ada begitu. Ketika banyaknya situs-situs budaya begitu. Jadi itu merupakan unsur yang disengaja begitu. Itu merupakan usaha yang by design untuk menyingkirkan Islam atau melabeli Islam pribumi sebagai Islam yang sintetik atau Islam yang campuran. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa kedatangan Islam merupakan sesuatu yang interruptif begitu. Islam yang mengganggu dan juga merusak kegemilangan Jawa yang aslinya, yaitu kegemilangan Jawa pada zaman Majapahit. Dan bisa ditarik kesimpulan bahwa Islam adalah perusak dari Jawa itu sendiri. Ini merupakan narasi yang dibangun oleh orientalis. Konfirmasi ini ada di Piaget di bukunya Literature of Java volume 1 dan 2 tahun 1967. Nah, ada 3 narasi atau ada 3 asumsi Piaget. Yang pertama, puncak kasus sastraan Jawa adalah di masa pra-Islam, yaitu ketika tulisan Jawa adalah tulisan Kawi atau Hindu-Buddha begitu. Yang kedua, interupsi kedatangan Islam. Kedatangan Islam pada awal abad 16 dan sastranya itu aneh dan asing. Dan asumsi yang ketiga adalah kebangkitan baru atau renaissance kesastraan Jawa pada keraton Surakarta abad 18 dan 19 dengan tokoh Ya Sadipura dan juga Ronggo Warsito. Nah, Ronggo Warsito itu kan sudah dibahas di awal ya. Yang tadi Prof. Rashidi itu mengatakan bahwa Jawa itu atau wirid itu merupakan sebuah hal yang bertentangan dengan Islam gitu. Nah, ini juga hasil daripada narasi dari Piaget, dari orientalis begitu. Sehingga puncak kesempurnaan Jawa adalah ketika jayanya karya klasik Kakawin. Nah, bagaimana faktanya gitu? Fakta yang dibawa oleh Nancy K. Florida. Pertama, dari ragam kasus sastraan Islam, dari 500 karya, itu ternyata hanya sepertiga yang merupakan sastra dari pra-Islam gitu. Yang kedua, dari 1450
gubahan Kawi atau sastra Kawi, bait tembang Jawa, hanya 1% yang merupakan hasil dari zaman pra-Islam, yaitu hanya 17. Jadi 17 dibandingkan dengan 1450 gitu. Dan juga 3/4 juta manuskrip mendokumentasikan naskah Jawa kuno. Nah, sehingga hal ini seharusnya narasi dari orientalis ini gagal gitu karena tidak signifikan. Sepertiga dan juga 17 banding 1450 atau 1% saja begitu. Gubahan Kawi dan juga dokumentasi naskah Jawa yang sangat banyak itu tentang Islam gitu. Sedikit tentang Nancy K. Florida itu ya tadi. Adalah seorang orientalis yang mendukung tentang banyaknya Islam Jawa dan itu lekat dengan Islam. Dan ini berseberangan dengan orientalis pada umumnya. Nah, dia mengatakan bahwa pengetahuan itu selalu terpaut dengan politik. Dan juga narasi umum di dunia akademik begitu. Sehingga dari bukti-bukti ini kita dapat melihat bahwa ternyata Islam dan Jawa yang terpisah merupakan hasil dari ide orientalis sebagai sebuah narasi lawan daripada ketunggalan Islam dan Jawa yang dibawa oleh Pangeran Diponegoro abad 19 tersebut dan pastinya didahului oleh Wali Songo. Sehingga pertanyaannya di awal, bagaimana sebetulnya Islam dan Jawa ini bisa saling bernegasi dan bagaimana sebetulnya peran dari Wali Songo ini dalam menyebarkan Islam gitu. Ternyata terjawab oleh tulisan-tulisan dari atau temuan dari Nancy K. Florida. Nah, mungkin sedikit ya tentang sebetulnya yang apa yang membuat orientalis itu yakin bahwa corak-corak daripada Islam yang ada di Jawa itu merupakan Hindu dan Buddha. Ternyata orientalis itu menyangka bahwa elemen Hindu tersebut merupakan merupakan bawaan dari Hindu begitu. Maksudnya uh, elemen tersebut adalah bawaan dari Hindu dan ternyata ketika dilihat lagi hal tersebut adalah tasawuf. Jadi orientalis salah mengidentifikasi unsur apa yang terdapat pada Islam Jawa sehingga salah untuk mendefinisikan, salah mengidentifikasi dan juga salah mendefinisikan. Hal ini diperkuat dengan Yasadipura dan juga Ronggo Warsito yang tadi oleh Pijet itu dikatakan bahwa itu merupakan essence dari kasus sastraan Jawa. Ronggo Warsito dan juga Yasadipura ini merupakan santri ternyata. Santri yang pada kecilnya begitu ya, itu diasuh di Tegalsari Ponorogo oleh Kiai Kasan Imam Besari. Ronggo Warsito itu menyelesaikan ngajinya di sana. Dan tembang-tembang sufistik yang dia tulis merupakan tembang-tembang suluk yang dia tulis adalah tembang-tembang sufistik yang menceritakan tentang lapis-lapis kesempurnaan dalam diri manusia yang hanya bisa dicapai melalui Tuhan. Nah, jadi
yang dikatakan oleh orientalis itu merupakan hal-hal yang mistik dan juga yang dikatakan orientalis itu sebagai elemen Hindu, ternyata itu merupakan elemen dari Islam Jawa yang mengacu pada sufistik begitu. Nah, sebetulnya bagian ini akan diperkuat oleh bab-bab setelahnya. Misalnya bab-bab tentang ngilmu di pesantren itu ada di bab 2 begitu. Dan juga tentang lebih lebih dalam lagi tentang Islam Jawa dan juga Raffles itu ada di bab 3. Tentang kesan Islam yang mistik begitu ya. Islam yang lekat dengan unsur kejawen. Jika dilacak lagi, hal tersebut merupakan identitas yang dimunculkan, identitas sempalan dari payung aliran kebatinan atau kepercayaan yang muncul pada 1930. Jadi jauh, jauh ya. Ini abad 20 begitu. Yang tadi abad 19. Jadi adanya narasi tentang Islam itu berbeda dengan Jawa, Islam itu lekat dengan corak mistik, merupakan hal-hal yang dibuat, hal-hal yang dibentuk oleh orientalis sebagai corak keagamaan baru agar Islam itu tidak jaya lagi, agar Islam dan Jawa ketika bersatu itu akan membentuk sebuah kekuatan yang besar dan hal itu tidak hal itu tidak diinginkan oleh orientalis begitu. Dan ini merupakan sebuah bentuk pecah belah begitu ya, sebuah bentuk pecah belah kolonial pada identitas kita gitu, identitas khususnya orang Jawa dan juga seorang Muslim. Jadi sebetulnya bagaimana sikap kita sebagai seorang Muslim ketika uh, mendapati hal ini begitu ya, mendapati hal ini. Pertama, bagaimana kita didefinisikan itu perlu dilacak lagi bagaimana mulanya. Jika mulanya memang yang mendefinisikan siapa itu harus dicari otoritasnya begitu. Dan juga apa narasi di balik narasi yang muncul begitu. Narasi yang muncul tentang Jawa itu vis-a-vis dengan Islam gitu ya. Ini perlu dilihat lagi. Dan juga pemahaman pemahaman kita tentang identitas diri itu akan membentuk bagaimana kita melihat diri dan juga bagaimana menjalani kehidupan nanti begitu. Ternyata Islam ketika tunggal dengan Jawa itu akan mempunyai kekuatan. Dan hal ini masih belum dipahami oleh kebanyakan Muslim begitu. Tidak dipahami oleh kebanyakan Muslim karena saya melihat dari itu video-video yang ada dan juga masih ada di buku-buku cetak sejarah dari anak-anak SD begitu. Narasi-narasi tersebut memang masih jamak karena hal tersebut merupakan peninggalan dari kolonial yang masih ada hingga sekarang. Adapun kelebihan dan kekurangan buku, sebetulnya buku ini dibentuk bukan sebagai sebuah kesatuan yang utuh, tapi merupakan tulisan-tulisan yang tercecer dan kemudian beliau itu diminta untuk mengisi sebuah seminar yang tajuknya adalah saya Jawa dan Islam. Sehingga beliau kumpulkan lagi dan beliau susun dalam sebuah buku. Tapi kelebihannya sungguh sangat banyak ya, karena banyak hal-hal baru, karena hal-hal ini merupakan bagian terdalam gitu, bagian yang dalam daripada Irfan Afifi ketika mempertanyakan identitasnya sendiri gitu. Sebetulnya di sini sangat banyak uh, pendalaman lebih lanjut ya tentang ilmu begitu, tentang bagaimana mengenal diri tadi ya. Man arafa rabbahu faqad arafa man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Di sini sebetulnya sangat sangat didalami di bab 2 begitu.
Mungkin akan kita lanjutkan ya di sesi diskusi barangkali begitu. Mohon maaf atas penyampaiannya saat ini. Semoga dapat menjadi pemantik diskusi kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Review bukunya yang Masya Allah begitu mantap ya. Oke, mungkin selanjutnya kita akan langsung ke sesi diskusi. Teman-teman mungkin yang udah menyiapkan pertanyaan bisa langsung raise hand. Ya, mungkin Kak Fasya ingin bertanya, Kak Fasya. Oh, mungkin ada tanggapan, kritik ke Kak Fasya atau Kak Farah? Kak Farah. Kak Fasya mau bertanya? Atau Kak Saudi? Saudi. Oke Kak, Eh, sambil menunggu teman-teman yang mungkin lagi menyiapkan pertanyaan atau kritik dan lainnya, anak mungkin dari anak sendiri dulu ya Kak. Cek Kak Mariam, apakah hadir? Kak, Hadir Kak Kak Riri. Mariam. Oke, Eh, sambil menunggu teman-teman yang mungkin nanti akan mengajukan pertanyaan atau tambahan diskusi dan lain-lainnya, mungkin dari Ana dulu ya Kak. Ana mungkin bertanya gitu. Kemarin juga Ana sempat mungkin agak berkaitan tapi mungkin agak berbeda gitu ya. Kemarin juga Ana agak kebingungan gitu sempat terputus. Eh, Kemarin tuh Ana tuh bahas tentang teori-teori masuknya Islam ke Indonesia, ke Melayu gitu ya, ke Indonesia gitu. Dan itu juga ternyata sejak dahulu tuh orientalis itu udah berkecimpung ya kayak maksudnya kayak eh, kan ada beberapa teori yang emang menyatakan bahwa Islam itu berasal dari Gujarat gitu ya, berasal dari India gitu ya. Yang kemudian ketika Anda baca bukunya Al-Atas yang sejarah kebudayaan Melayu ya, yang warna putih itu Kak. Nah, itu juga anak sedikit tercerahkan gitu. Sedikit tercerahkan di situ, tapi mungkin masih agak bingung ya, agak maksudnya agak butuh pencerahan lagi gitu. Mungkin Kak Mariam bisa menjelaskan lebih gitu perihal eh, masuknya Islam ke Indonesia gitu atau mungkin nanti ternyata si orientalis itu kan dari dulu udah berkecimpung ya dari masuknya. Mohon maaf, sepertinya Itu sih Kak, oh ya, sambil Kak Riri tadi sempat sambil out, tadi sempat keluar Kak. ya maksud sempat keluar. Ya mungkin kamarnya kalau kamarnya tahu perihal itu mungkin atau berkaitan gitu bisa disampaikan. Mungkin itu menjadi pencerahan buat Anda sendiri gitu. Sambil menunggu teman-teman yang eh, mengutarakan pendapatnya atau pertanyaan-pertanyaannya. Ahlan Kak Mariam. Oke, mungkin Kak Hanum mau bertanya atau memberikan tambahan dipersiapkan sambil menunggu, sambil Kak Mariam menjawab pertanyaan Ana ya. Ahlan Kak Mariam. Izin menanyakan kembali ya Ustaz ya, Kak Riri.
Tadi pertanyaannya adalah bagaimana peran orientalis dalam teori masuknya Islam ke Nusantara, begitu ya, Kak? Ya, Oke. Sebetulnya saya kurang fokus ya ke sini begitu. Karena memang ini ada banyak teori gitu. Eh, tapi saya kurang fokus di sini begitu. Jadi yang saya tahu hanya sekedar ada teori yang abad ke-7 begitu. Ada teori yang abad 15 begitu. Salah satu teori yang eh, salah satu teori yang dia pro dengan abad ke-7 adalah dari Hamka begitu. Bahwa ini merupakan teori Arab ya. Masuknya lewat pantai barat Sumatera pada tahun 625 Masehi. Namun mungkin dari teman-teman di sini ada yang lebih memahami hal itu ya. Jadi kalau peran orientalis dalam teori sejarah masuknya Islam ke Indonesia itu sepertinya saya kurang kurang menguasai Kak. oke Mungkin Kak kemarin Farah, nggak apa-apa. Ya mungkin teman-teman yang mau bertanya, yang nah nih Kak ada pertanyaan dari Kak Ala An-Najib. Izin membacakan pertanyaannya. Mohon izin bertanya karena keterbatasan pemahaman. Nah, sepengetahuan kami, para nabi dan rasul banyak diutus di wilayah Timur Tengah karena memang umat manusia di daerah atau wilayah tersebut sangat perlu untuk dibenahi perangai dan moralnya. Kenapa tidak diutus di Jawa saja para Kenapa tidak diutus Jawa saja para nabi dan rasul tersebut? Sebelum di sini ada ayat surah ada sama ya amal dan khairiyah. Ini surah eh, ini ya apa ya amal Al-Zazalah ya. Orang di sini ada surat Al-Zazalah. Orang Jawa sudah punya ngunduh wohing pakerti. Bukankah ini menunjukkan jika peradaban di Jawa sudah sangat luhur? Hanya saja ketika itu belum dikenal istilah Islam. Pertanyaannya, bagaimana pandangan pemateri terkait dengan terkait dengan ungkapan orang Jawa cacat kapabilitas mental sehingga tidak mampu menangkap pesan Islam yang murni dan semestinya. Terima kasih. Mungkin Ahlan kemarin untuk menjawab pertanyaan. mungkin saya jawab yang pertanyaan kedua dulu ya. Bagaimana pandangan pemateri terkait ungkapan orang Jawa cacat kapabilitas mental tidak mampu menangkap pesan Islam yang murni dan semestinya. Nah, sebetulnya kalau dilacak lagi begitu ya, perkataan ini perkataan ini keluar dari yang mana dia orientalis dan sebetulnya dia salah sangka menangkap menangkap Islam Jawa itu sendiri begitu. Jadi dia mungkin narasi orientalis begitu, narasi orientalis, tapi dia juga gagal untuk memahami bagaimana Jawa itu sesungguhnya begitu. Karena mungkin yang tadi saya mention di akhir ya, bahwa Islamnya Jawa itu masuk melalui tasawuf begitu, melalui sufisme, bukan melalui syariat yang mana dari tasawuf ini menekankan uh, menekankan pada awalnya adalah tentang aspek-aspek tauhidnya dulu begitu. Orang Jawa cacat kapabilitas mental jadi merupakan sebuah pernyataan yang keluar dari kurangnya pemahaman tentang bagaimana Islamnya Jawa itu sendiri begitu. Mungkin apakah terjawab? Kak Ala pakai mic aja Kak Ala, dijawab Kak Ala. Gimana kalau apakah terjawab atau ada tanggapan terlebih dahulu? Cek, ini terdengar nggak Kak ya? Terdengar, terdengar, terdengar. Ya, jelas. Gimana Oh, tanggapan? iya, terima kasih atas jawabannya. Untuk yang itu memang itu perkataan orientalis yang mengatakan bahwasannya eh, orang Jawa ini cacat kapabilitas mental sehingga tidak bisa menerima Islam dengan murni dan sempurna. Nah, hal ini tentu kan bertolak belakang dengan apa yang saya tulis di awal tadi.
para nabi, para rasul banyak diturunkan di Timur Tengah, banyak diturunkan di bumi Arab. Karena memang ketika itu orang-orang di sana dan manusia-manusia di sana sangat perlu untuk dibenahi akhlak atau moralnya. Nah, kenapa kok tidak diturunkan di Jawa saja? Padahal, apakah mungkin orang Jawa ini akhlaknya sudah bagus sehingga tidak memerlukan nabi dan rasul lagi? Nah, itu yang menjadi overthinking kami sehingga bertanya seperti itu. Oke, baik-baik. Jadi pertanyaannya itu saling berkaitan begitu ya, Kak? Iya, aslinya pertanyaannya di Oke, akhir aja tadi Kak. Yang pertama sama yang kedua itu oke. buat mantik aja. Kalau Oke. kalau dari Kak Ala sendiri lebih pro yang mana nih? Teori masuk apa? Teori Islam yang masuk ke Nusantara. Eh, Kalau oh dari itu pertanyaan yang mohon maaf, mohon maaf. ini, Enggak. oh ini pertanyaannya Kak itu tadi. Mm-mm. Kenapa tidak diutus Jawa saja para nabi dan rasul tersebut? Kakak pernah kepikiran kayak gitu? Itu mungkin ke teori yang saya tahu ya, Dulu. kenapa Nabi dan Rasul itu turun di Arab, karena memang Arab itu pertemuan dari dua imperium besar gitu dan tapi masih suci daripada budaya pagan gitu. Kalau setahu saya seperti itu. Hmm, Jadi antara Romawi dan juga apa Konstantinopel ya, Bizantium. Konstantin ya bener ya. Oh iya betul betul. Oke. Nah, tadi pertama eh, itu yang tadi ya, oh Nabi dan Rasul begitu ya. Nah, mungkin tadi kalau Islam itu berkembang di Arab yang tadi itu, dan juga Nabi dan Rasul kenapa tidak diutus di Jawa gitu ya. Mungkin Mm-mm. yang tidak diketahui ya oleh saya pribadi khususnya, karena yang wajib diketahui itu kan hanya 25 Nabi dan Rasul begitu. Bisa jadi ada Nabi Mm-mm. dan Rasul yang Nabi, Nabi khususnya ya, bukan Rasul. Nabi yang tidak diketahui dan mungkin saja itu memang ada di Jawa. Itu saya belum Hmm, bisa memastikan. oke. Ya, karena aslinya memang ada banyak ya Nabi ya. Mm-mm. Orang Jawa sudah punya ngunduh wohing pekerti. Nah, ini Itu mungkin peribahasa. ya gimana Kak? Itu kan peribahasa Kak. Jadi sebelum ayat surat apa tadi? Zalzalah. Wa may Ya. ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah sampai yang terakhir itu kan kurang lebih artinya apa yang kita kerjakan entah perbuatan baik atau perbuatan jahat itu akan kita lihat hasilnya atau imbas dari apa yang kita lakukan. Nah, sebelum ayat itu turun, jauh sebelum itu orang Jawa kan sudah punya peribahasa yang di bawahnya itu ngunduh woheng pakarti itu kan ya memanen apa yang sudah diperbuat. Seperti itu. Menurut kakak gimana? Kalau menurut saya ya memang peradaban Jawa sebelum apa namanya Islam datang ke sini sudah sangat luhur. Jadi ketika Islam datang, para wali songo tidak terlalu eh, apa ya effort atau seberat para nabi ketika mengenalkan Islam di Arab Saudi. Mungkin tantangannya ketika itu karena berhadapan dengan Hindu dan Buddha saja, bukan seperti apa yang ditemui di bumi Timur Tengah dan Arab. Hmm. Kira-kira kalau perkataan ngunduh wahing pakerti ini munculnya tahun berapa Kak? eh Ngunduh wohing pakarti ini, kakak tahu zaman Aji Saka? Zaman Aji Saka. Iya, raja terkenal Jawa itu. Jauh sebelum Majapahit, sebelum Singosari kan, Oke, ya Jawa. eh, 165 ya sebelum Masehi. iya, iya, Oke. Aji Saka, betul lah. Iya betul. Hmm. Ini perkataan dari Aji Saka. Ya Kak. Bukan perkataan dari Aji Saka, ya perkataan leluhur Jawa di zaman itu. Oke. Nah, ini juga menarik ya. Ini ada di bab 2 sebetulnya, Kak. Oke. Jadi idiom-idiom Jawa itu Mhm. merupakan
hasil daripada pembentukan tauhid begitu oleh para wali. Hmm. Ya, misalnya tepo seliro. Tepo seliro itu kan biasa ya kita ngomong ya gitu. Iya. Ya, itu Sama merupakan kayak ya. ya lanjut lanjut Gimana dulu kak. gimana Kak? Boleh dilanjutkan dulu? Lanjut dulu kakaknya. Oh iya. Nah, misalnya tadi tepo seliro itu kan juga idiom Jawa ya Kak. Itu Hmm. dari empat empat unsur mawas diri. Ya, mawas diri kalau Hmm. bahasa Jawanya itu mulat sariro. Yang ini juga Hmm. bisa dikatakan dengan man arofa nafsahu itu sendiri gitu. Jadi mawas diri Iya. adalah bagaimana kita mengenal diri. Itu dengan empat hal. Pertama, nanding sariro, membandingkan kelebihan, membandingkan kelebihannya dengan yang lain saat remaja. Kedua, ngukur Hmm. sariro, mengukur batas capaian kelebihan dan kekurangan. Ketiga, tepo seliro, menakar, menerapkan ukuran orang lain dengan perasaan kita. Jadi kita thoughtful gitu lah, tidak Hmm. egois, bukan pamrih. Dan yang keempat adalah mulat sariro atau mawas diri. Gitu. Ini merupakan empat tahapan mengenal diri di Jawa. Hmm. Gitu. Jadi mungkin perlu untuk dilacak begitu Kak, untuk tahunnya begitu karena tadi Iya. dari idiom-idiom Jawa, dari perkataan-perkataan Jawa ini eh, hasil dari budaya juga begitu. Hmm. Saya setuju Sebagaimana dengan ya, statement kakak yang sebagaimana tentang kocopat Kak. Ya ah, mungkin tadi ya saya setuju tahunnya dengan aja. statement kakak. Ah, setuju dengan statement kakak yang kalau Islam sama Jawa ini bergabung, ini orang-orang orientalis bahkan lari tunggang langgang mungkin. Karena gimana nggak bersatu atau bergabung. Eh, Bahkan nama buah-buah di Jawa kayak misalkan sawo, kemudian nanas, kemudian waluh, kemudian salak itu kebanyakan memang diambil, ada sebagian yang diambil dari Al-Quran, ada yang sebagian diambil dari istilah-istilah dalam bahasa Arab, ada juga yang diambil dari matan hadis Nabi. Misalkan sawo. Sawo itu diambil dari salah satu matan hadis Nabi yang berbunyi sawu sufufakum. Ini taswiyata sufuf minta mami sholah. Kemudian salak diambil juga dari hadis man salaka torikon yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi torikon ilal jannah. Kemudian waluh itu karena orang Jawa itu susah ngomong wawoh, jadinya orang Jawa nyebutnya waluh. Kemudian nanas itu ya diambil dari salah satu surat dalam Al-Quran yang sering kita sebut An-Nas. Demikian. Saya setuju dengan statement ini karena memang kalau Jawa dan Islam sudah bersatu, dampak dan damage-nya sangat luar biasa. Salah satu strategi orientalis, kemudian para penjajah, kita sering melihat gap antara mohon maaf, NU dengan Muhammadiyah terkait masalah furu'iyah. Ini aslinya bukan dari mereka sendiri, karena memang sudah disetting oleh para penjajah pada kala itu, sehingga gimana caranya Islam rusak dari dalamnya sendiri. Kalau penjajah menyerang Islam langsung, tidak akan bisa. Akhirnya dengan cara seperti itu mereka bisa meruntuhkan Islam secara. Begitu Kak, kurang lebih. Terima kasih. Wah, menarik Kak. Terima kasih atas sharingnya. Mungkin nanti Antum bisa dipanggil jadi pemateri nextnya. Oh, ini Menarik mengerikan. tuh. Ya, silakan Kak. Ini ada lagi yang mau tanya. Ini Kak Saudi mungkin silahkan Kak. Eh, on mungkin G, Kak Saudi. G, mohon izin, ada sedikit eh, pendapat nih, sharing-sharing. Mohon maaf kalau misalkan kurang tepat, mohon dikoreksi nggih. Ada Mas Ala, ada Gus Gebi, sama Ustadz Firul Atkia. Kalau nampaknya kurang tepat, mohon diperbaiki. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Dengar Jelas. Ustaz. Kita dengar Kak jelas. Oke, makasih.
Di sini yang pertanyaan dari Mas Ala, beliau mengatakan sepengetahuan kami para nabi dan rasul banyak diutus di wilayah Timur Tengah karena memang umat manusia di daerah atau wilayah tersebut sangat perlu untuk dibenahi perangai dan moralnya. Saya rasa premisnya kurang tepat kalau misalkan diutus itu sangat perlu untuk membenahi perangai dan moral. Itu salah satunya adalah untuk membenahi itu perangai dan moral, tapi sepertinya tugasnya yang utama adalah dakwah ilallah gitu, mendakwah untuk menyembah Allah gitu. Di situ terus juga sama yang ini sebelum ada ayat itu dan orang Jawa sudah punya ngunduh wuhing pakerti, saya nggak tahu bacanya gimana ini. Sudah sangat luhur ya, dibilang peradaban Jawa sudah sangat luhur, tapi belum dikenal istilah Islam. Ini eh, saya ngasih pandangan lain, gitu. Ngasih pandangan lain, bukan bukan saya bukan menjawab pertanyaan yang di bawahnya itu, gitu ya. Tapi eh, menurut saya dibilang peradaban Jawa sudah sangat luhur. Nah, ini luhur ini yang perlu saya rasa penting untuk kita pahamin luhur itu maksudnya gimana. Luhur itu kalau misalkan luhur dianggap oh berarti berbuat baik sesama manusia, nah itu berarti ternyata memang perlu Islam. Karena berbuat baik sesama manusia tidak cukup. Islam datang ngajarin buat baik, berlaku adil dan beradab bukan hanya kepada manusia, tapi juga kepada Tuhan. Saya kira demikian, ada sedikit pandangan gitu aja. Tapi kalau misalkan kurang tepat, monggo dikoreksi ya Mas Ala atau Gus Gebi dan Ustaz Atia atau Mbak pembicara. Sekian. Terima kasih Kak Saudi atas tanggapannya. Mungkin eh, kakak kakak review buku boleh dikasih tanggapan lagi atau Ya, jazakallah khairan sudah mungkin menambahkan ya. teman-teman yang lain ya. Oke. Tadi menarik ya, bagaimana mendefinisikan luhur itu sendiri begitu. Bagaimana mendefinisikan baik itu sendiri. Bahwa baik itu pun tidak lepas daripada apa yang mendasarinya begitu ya. Mungkin baik untuk di wilayah sini berbeda dengan di wilayah sana begitu. Contohnya itu kalau berbicara tentang konsep baik begitu ya. Ada sebuah daerah, kalau nggak salah di India itu ada budaya sati. Itu konsep baiknya seorang seorang istri kalau suaminya itu meninggal gitu, dia ikut dibakar gitu. Nah, sehingga oh di Hindu ini di Hindu. Nah, sehingga ketika banyak prajurit, banyak suami-suami yang meninggal gitu. Artinya banyak istri-istri yang dibakar hidup-hidup di satu daerah begitu. Dan itu menjadi sebuah fenomena di mana kebaikan dari sebuah atau keluhuran dari sebuah budaya ini perlu di dilacak kembali begitu. Dipertanyakan kembali apakah baik itu punya akar yang kuat begitu. Contohnya yang tadi sati itu. Mungkin teman yang lain ada yang mau bertanya lagi. Kak Rahmi, Kak Asya.
Ada masih sama orang lain? Tidak ada touch. Kak Farah mungkin atau Kak Ala mungkin ada pertanyaan lagi tambahan tanggapan yang tadi. Saudi mungkin ada tambahan lagi atau tanggapan? Sudah. Hmm, Nah, oke oke. Us- Ustad, ad- Ustad ini ya, Khairul Azkia ada pertanyaan. Mungkin Alan Ustad mau di eh, untuk on mic-nya. Dipersilakan Ustad. Hmm, oke, Ustad Khairul Azkia. Kita tunggu pertanyaan dari Ustad Khairul Azkia dulu ya. Eh, Sudah Khairul Azkia mau on mic atau ditulis? Oh, oke oke. Oh, oke Ustad. Ya, mungkin sambil menunggu kita eh, Gini ya, ini sudah ada pertanyaannya Kak dari Ustadz Khairul Atkia. Maksudnya, apakah Islam di luar Jawa juga sudah menyatu menjadi identitas suku-suku lain selain Jawa? Mungkin pada Kak Mariam, jadi silakan untuk menjawab. Belum, masih di mute. Masya Allah, ini pertanyaannya ini ya, ekstensifikasi gitu, meluas. Bagaimana kondisi di luar Jawa begitu ya? Apakah Islamnya itu sudah, oh mungkin Minang atau Bugis? Minang mungkin ya, di Sumatera begitu ya? Yang saya tahu, eh, sependek pembacaan saya, kalau di Minang atau di Sumatera itu di kisaran karena ini frame-nya itu kolonial dan juga di zaman kolonial ya, di zaman abad 19 begitu ya, abad 19 awal, di Minang itu identitas keislamannya sudah menyatu dengan identitas sukunya begitu. Jadi tidak ada kontradiksi di antara menjadi seorang Islam dan menjadi seorang Minang gitu. Apakah itu maksudnya, uh, Ustadz Atskia? Ini karena uh, contohnya itu Perang Padri ya. Perang Padri itu tahun 18
abad abad ke-19 awal begitu. Dan itu merupakan perang yang spiritnya itu spirit Islam gitu. Jadi sudah ter apa sudah terinternalisasi keislamannya tersebut. Mohon maaf jika jawabannya sangat pendek ya, karena yang saya tahu seperti itu di Sumatera gitu. Sebetulnya ada alasan lain kenapa yang dibahas itu Jawa gitu. Kenapa yang dipertentangkan dengan Islam itu Jawa gitu. Kenapa nggak Sumatera gitu? Kenapa nggak Sulawesi gitu? Ya karena kenapa nggak Kalimantan gitu ya? Salah satu alasannya juga karena di Jawa itu eh, tadi punya peradaban Hindu-Buddha yang jaya di sana. Punya peninggalan-peninggalan semacam candi begitu, dan itu bisa dicari narasinya begitu. Jadi kenapa yang difokuskan itu Jawa? Kenapa yang disasar ya? Kenapa yang disasar oleh kolonial itu Jawa? Karena di Jawa itu ada alasan-alasan yang bisa difabrikasi sehingga kolonial itu bisa membuat narasi lawan. Itu Kak. Ustadz Khairul Azki. Mohon maaf. Bagaimana Ustadz? Apakah terjawab? Saya mungkin semoga terjawab ya Ustadz. Eh, Ini ada tanggapan dulu dari Ustadz, dari Ustadz Dr. Latskia. Kak, mungkin bisa jika jika kita bisa memastikan identitas Islam yang sudah menyatu dengan berbagai suku selain Jawa akan lebih menguatkan kesimpulan Mas Irfan Afifi dan lebih mudah membantah narasi para kolonial. Terima kasih Ustadz. Eh, eh, Mungkin selanjutnya itu ada dari Ustadz Gebi, Kak Gebi Muhammad sama Kak Fasya. Mungkin Ahlan, Kak Gebi. Eh, oke Ustadz, nggak apa-apa Ustadz. Barakallahu fikum. Oke, mungkin Kak Gebi dipersilahkan untuk on mic-nya. Kak Cek, Gebi, apakah suaranya terdengar? mana Kak? Jelas. Oke. Alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin izin sharing ya dan bergabung dalam belajar pada malam hari ini. Memang menarik ketika kita mendiskusikan tentang kebudayaan Jawa ya. Saya pribadi tidak eh, mengatakan itu peradaban, itu adalah kebudayaan. Karena eh, memang setiap apa namanya daerah itu punya kebudayaan sendiri-sendiri yang dimana itu yang diyakini dan diamalkan seperti itu. Ketika kita berbicara tentang kebudayaan Jawa itu yang ini dilekatkan dengan Islam, sebenarnya tadi dengan diskusinya eh, Kak Ala Najib tadi ya dan juga Kak Saudi itu juga yang ditanyakan Ustadz Adkia tentang perbedaan antara Jawa dengan suku yang lainnya, mungkin juga setiap tempat itu punya kebudayaan sendiri-sendiri gitu, dan juga punya tatanan bagaimana mereka menjalani kehidupannya seperti itu. Tetapi ketika Islam datang itu harusnya orang itu tidak lagi apa ya mengikuti kebudayaan yang sudah ada gitu, karena mau tidak mau ketika sudah datangnya Islam dan juga sudah diterangkan bahwasanya uh, itu adalah agama terakhir yang dan juga penyempurna, berarti kita harus mengikuti seluruh apa yang ada dalam ketentuannya seperti itu. Nah, mungkin ketika tadi ada kebudayaan yang luhur di uh, Jawa seperti itu mungkin bisa kita benarkan karena itu tadi landasannya mereka mempunyai
dasar sendiri-sendiri setiap suku itu seperti itu. Kemudian itu hanya apa ya, sebatas perbuatan gitu. Mungkin juga salah satu tokoh yang meneliti tentang Jawa itu yang sering kita ketahui ya, yang apa, masyhur gitu, yaitu Clifford Geertz itu, tentang agama Jawa atau religion Java. Nah, itu sebenarnya apakah dia ini juga meneliti agama, benar-benar agama yang di Jawa? Sebenarnya kalau kita tinjau lebih dalam itu hanya mengklarifikasi gitu kan, antara corak kehidupan manusia akhirnya dibagi menjadi tiga seperti yang kita ketahui. Itu hanya sekedar bagaimana perbuatannya yang bisa kita teliti, yang mengindikasikan seperti itu. Nah, sedangkan dalam Islam itu bukan hanya sekedar perbuatan, tapi juga keyakinan dan juga pengetahuan gitu. Jadi ada langkahnya. Setiap kita melaksanakan suatu perbuatan, itu landasannya adalah keimanan dan juga pengetahuan. Gitu. Bukan hanya sekedar pengamalan. Maka kebudayaan yang ada dalam setiap daerah tadi, mungkin di Minang, Padang, bahkan di Timur Tengah dan lain sebagainya, mereka juga mempunyai suatu pedoman tersendiri dalam melakukan kegiatannya. Di Jawa pun juga tidak bisa disamakan dengan Sunda, dengan tata cara kehidupannya. Mungkin di Minang juga. Tidak usah ngomongin agama lah, kita cara pernikahan aja antara Minang sama apa namanya Jawa, kemudian dengan apa namanya Bugis, itu juga sudah berbeda gitu. Apalagi dalam tahap keagamaan tadi yang kita bicarakan. Mungkin itu hanya batas itu tadi, pelaksanaan, pengamalan gitu. Tapi tanpa ada keyakinan yang dalam tanda kutip kita maknai dengan iman itu ya. Mungkin dia ada kepercayaan gitu. Tapi kepercayaan ini adalah kepercayaan yang dulu sudah disematkan oleh para leluhur gitu. Tetapi tidak seperti halnya keyakinan dalam kita beragama seperti itu. Maka tindakan kebudayaan yang ada dalam Jawa itu pasti sangat berbeda dengan apa yang ada dalam peradaban Islam yang selalu apa namanya mengharuskan kita mengetahui, kemudian mengimani dan juga mengamalkan seperti itu. Mungkin seperti itu sedikit yang bisa kami eh, sharing, juga kita juga, saya pribadi juga banyak belajar pada malam hari ini. Memang sangat menarik kalau kita bahas tentang kebudayaan Jawa ya, karena ketika ada agama Islam pasti yang akan disangkut pautkan dengan kebudayaan Jawa itu, karena di Jawa itu kan banyak filosofi, kemudian banyak uh, apa namanya kata-kata leluhur dulu yang itu memang juga pedoman bagi kehidupan itu tadi yang disampaikan oleh, kalau bahasanya Ustadz Saudi tadi kan, Kak Saudi tadi, sebagai apa namanya uh, hubungan baik antara manusia secara moral gitu, tapi belum sampai menuju kepada Tuhannya gitu. Kalau tadi bahasanya Kak Saudi Bulik yang bisa kami tangkap. Mungkin demikian. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, terima kasih Kak Gebi. Mungkin langsung saja Kak. Ini sebetulnya menarik ya, karena hal ini dibahas di bab 2 gitu. Eh sebetulnya begitu ya. Di sini, di buku ini dibahas bagaimana budaya itu, sifat sifat budaya itu dinamis begitu. Dan juga sifat dari Islam yang masuk ke Jawa itu tidak kemudian menjadi apa namanya, mendapatkan perlawanan begitu, karena yang jadi sebelumnya itu kan memang Hindu-Buddha begitu ya, dari laku-laku tradisi-tradisi itu secara luaran tetap sebagaimana tradisi yang sudah ada, tapi secara esensinya itu yang diganti begitu. Jadi esensi dari tradisi tersebut yang diganti dengan tauhid begitu sebetulnya. Jadi eh, kan salah satu apa usul fikih itu kan juga apa namanya,
adat ya gitu. Selagi adat itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Tadi juga sudah sempat dimention gitu. Nah, sebetulnya ini saya ingin sedikit mengulik. Ini di bab 2, bukan di bab yang saya bahas tadi begitu. Sebetulnya bagaimana para wali itu menjelaskan kepada masyarakat tauhid itu sendiri gitu. Tauhid itu kan uh, ilmu dalam Islam itu kan akidah ya. Ilmu dalam Islam itu kan akidah gitu. Nah, bagaimana para wali ini menanamkan akidah di masyarakat Jawa itu sendiri begitu dengan ini ya, janmo atau manusia atau insan ini, bagaimana hubungan antara insan dengan Allah itu lewat suluk. Suluk adalah perjalanan gitu. Suluk itu perjalanan. Nah, ini merupakan dasar dari falsafah Islam itu sendiri, Kak, sebetulnya. Jadi kebudayaan yang dibentuk oleh Wali Songo itu mempunyai dasar tauhid yang kuat begitu. Jadi tidak sekedar budaya. Contohnya ini ya. Ini kan suluk tadi perjalanan ya. Suluk perjalanan apa yang dimaksud gitu. Jadi perjalanan dari lahir sampai mati itu dibahas dalam tembang. Tembang Mocopat gitu. Tembang Mocopat itu sebuah genre ya, sebuah genre dari puisi atau tembang begitu yang berbentuk prosa, puisi atau tembang begitu. Dan ini isinya adalah sebetulnya tasawuf begitu. Contohnya ya, ini artinya saya artikan ya, saya artikan. Nah, Mas Kumambang itu dari dalam kandungan, Mijil itu lahir, Sinom itu anak muda, Kinanti itu perkembangan ilmu, ditemani perkembangan ilmu atau moralnya ini saat remaja begitu ya. Asmarondono itu Asmaro, Gembuh itu menikah, dan Danggulo itu pasang surut jatuh bangun kehidupan. Nah, ini setelah menikahnya. Nah, Durma itu setelah dia sudah merasakan asam garam kehidupan, dia bisa mendermakan diri kepada masyarakat gitu. Kemudian dia pangkur, mundur dari mengambil jarak dari dunia gitu. Kemudian Magatroh atau lepasnya roh gitu, wafat, dan juga terakhir adalah pocong, menjadi pocong gitu ya. Menjadi jasad yang dibungkus oleh kain kafan. Nah, ini kan sangat filosofis ya, bagaimana uh, para wali itu membungkus akidah dengan kemasannya tuh tembang gitu, kemasannya itu nyanyian gitu, dan isinya adalah bagaimana perjalanan manusia dari lahir hingga sampai kepada Tuhan itu seharusnya seperti apa gitu. Jadi ini merupakan internalisasi dari nilai tauhid dengan budaya gitu. Ini sebetulnya sangat menarik ya untuk di diperdalam gitu. Karena dari tembang ini gubahan dari Sunan Bonang gitu ya. Nah, ini bisa kita teliti bahwa kebudayaan di Jawa itu berakar pada tauhid, bukan hanya sekedar estetis dan juga kosmetik begitu. Nah, mungkin sedikit sharing tambahan ya. Ya, mungkin terakhir tadi ada Kak Fasya ya. Pertanyaan terakhir ya Kak ya. Mungkin dipersilahkan Kak Fasya on mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kak Riri dan Kak Maryam atas materinya. Masya Allah, tabarakallah. Barangkali Ana mau menambahkan sedikit tentang yang tadi keadaan di luar Jawa itu gimana. Karena Ana min Kalimantan, jadi Ana biasanya ngomong tentang Kalimantan. Kalau di Kalimantan sendiri kan ada 3 suku besar, misalnya seperti Banjar, Kutai, dan Dayak. Nah, kalau Dayak sendiri itu mereka memang jadi targetnya misionaris gitu. Jadi sampai sekarang itu mengakar di mereka dan sampai sekarang itu kebanyakan orang-orang suku Dayak itu masih agamanya Kristen.
Kalau bukan animisme dia pasti Kristen gitu. Kebanyakan seperti itu. Tapi memang ada juga yang Islam, cuman belum banyak. Nah, kalau Kutai sendiri kan memang dekatnya dengan Hindu. Tapi alhamdulillah Kutai itu udah banyak yang Islamnya. Cuman ada beberapa tradisi yang masih dilestarikan. Tradisi yang menyangkut dengan mitos-mitos seperti mungkin lekat dengan sajian dan semacamnya itu memang masih ada. Kalau yang saya lihat sih, yang paling dekat itu memang suku Banjar, paling dekat dengan Islam. Bahkan Banjar itu sendiri dia punya tradisi yang Islam banget. Contohnya misalnya ketika ada orang Banjar nih, ada mereka tuh berpisah. Maksudnya misalnya seharian lagi jalan bareng, terus pisah mau pulang ke rumah masing-masing gitu. Mereka bakal bilang, minta rela lah, berelaan lah. Nah, itu maksudnya minta ridho gitu. Minta ridho sebelum balik ke tempat masing-masing. Itu selalu Ana dengar dari teman-teman Ana gitu yang suku Banjar. Ketika mau berpisah, selalu berelaan atau minta rela. Ataupun melakukan muamalah-muamalah lainnya, mereka selalu mengatakan itu di ujungnya gitu. Jadi saling minta ridho pada akhirnya gitu. Jadi minta rela itu maksudnya minta ridho. Itu Banjar. Atau ketika jualan. Nah, bahkan beli pentol pun nanti yang beli bilang tukarlah paman. Nah, tukarlah paman itu maksudnya beli ya paman gitu. Terus nanti pamannya bilang, "Iya, jual seadanya." Terus ya jual seadanya gitu. Jadi ada ijab kabulnya di situ, ada ijab kabul eh apa teh namanya akad jual belinya gitu. Dan itu bahkan orang awam kayak orang desa pun, orang paman pentol dan anak-anak kecil pun masih melakukan itu gitu. Jadi itu sih yang lekat di budaya Banjar. Islamnya itu kerasa banget. Jika di pasar pun kayak gitu. Terus tadi tentang budaya Jawa juga tuh menarik karena kalau misalnya kita lihat ya dakwahnya Wali Songo, kita melihat bahwa beliau itu tidak hanya mengislamkan orangnya tapi juga mengislamkan cara berpikirnya gitu. Kalau kita lihat secara keseluruhan, Islamisasi di tanah Melayu itu tidak hanya tradisinya yang terislamkan tapi bahasanya pun begitu gitu. Jadi mungkin tidak mengherankan kalau nanti ada misalnya nilai-nilai kayak pepatah-pepatah mungkinnya di Jawa yang kenapa nih kayaknya lekat banget sama Islam gitu. Ya karena yang terislamisasi bukan hanya dirinya, bukan hanya masyarakatnya, tapi juga cara berpikirnya. Makanya mungkin dari situ lahir budaya-budaya Jawa yang dekat dengan Islam. Terkait tadi juga ada disebutkan suku Tengger. Nah, Ana tuh pernah baca juga tentang suku Tengger di majalah National Geographic. Jadi ada peneliti Indonesia yang meneliti tentang suku Tengger. Nama beliau tuh Yopi Peter. Peternya Pieter gitu. Nah, itu banyak banget tulisan beliau tentang suku Tengger. Kan kita lihat kan suku Tengger tuh beragam ya. Dia ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang Islam gitu. Dan itu semua bercampur Hindu, Buddha, Islam itu bercampur di tempat mereka. Dan itu nggak mengherankan kalau dalam satu rumah ada misalnya bapaknya Buddha Buddha apa gitu namanya, terus ada Hindu, mamahnya Hindu, terus anaknya Islam gitu. Itu udah biasa banget di tempat mereka. Dan kalau konteksnya yang disebutkan sama Pak Yopi Peter itu memang nilai toleransinya dapat banget nih gitu. Cuman kan kalau kita melihat dari worldview kita mungkin ya toleransi oke, tapi pencampuran itu tuh juga punya konsekuensi-konsekuensi yang lain gitu. Mungkin itu tambahan dari Ana. Kurang lebihnya mohon maaf. Ana kembalikan ke moderator Kak Riri. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Fasya. Kemudian tadi terima kasih Kak Gebi ya tadi Pak berterima kasih Kak Gebi, Kak Fasya gitu. Eh, Mungkin ada tanggapan dulu dari Kak Mariam. Terima kasih kepada Kak Fasya sudah memperkaya diskusi begitu ya. Dan mungkin tadi yang terakhir begitu ya. Wah, Masya Allah ini mantap sekali. Mungkin saya tanggapi yang dulu ya Kak Fasya tadi ya. Tetapi masih ada yang campuran begitu ya. Nah sebetulnya ini kalau dikembalikan ke Islam dan Jawa itu ya. Bagaimana Wali Songo itu mengislamkan Jawa
itu dengan dimulai dari tauhidnya dulu begitu. Dan juga bagaimana beliau-beliau ini membentuk kebudayaan yang didasarkan pada esensi tauhid atau esoterismenya itu tauhid begitu ya. Tapi memang masih ada luaran-luaran yang bercampur dengan misalnya tadi tentang sesajen itu juga masih ada di Jawa begitu. Nah, uh, yang saya dapat begitu dari guru-guru kami begitu, itu merupakan bagian dari dakwah yang perlu diteruskan lagi oleh generasi yang sekarang ini. Bagaimana kita meneruskan dakwah Wali Songo itu agar bisa ajaran Islam itu tercerap dengan sempurna gitu, dengan sempurna. Tapi memang bagaimana dialektikanya dengan budaya itu kan bagaimana kita bisa menyesuaikan gitu, bagaimana kita bisa pas dengan kondisi yang ada begitu. Karena bagi Wali Songo menggunakan budaya itu memang karena di wilayah tersebut di Jawa itu sangat kental dengan budayanya sehingga alat dakwah yang dipakai adalah lewat budaya begitu. Mungkin kalau di daerah lain itu menggunakan alat dakwah yang berbeda karena kondisi sosial masyarakatnya pun berbeda begitu. Ini menarik ya. Mungkin ada satu tambahan tentang bagaimana sehari-hari sampai saat ini itu ada istilah Jawani. Pernah dengar nggak Kak Riri? Nggak pernah. Belum, Pernah belum Kak. belum ya? Wong Kalau di orang Sunda. Jawa itu sering. Kalau orang Jawa tapi nggak Jawani gitu ya. Nggak Jawani atau itu nggak kayak orang Jawa gitu. Jadi seorang Jawa itu harus Jawani. Nah, berarti kan yang dipertanyakan yang Jawani itu yang seperti apa gitu. Nah, Jawani adalah sebetulnya kondisi moral spiritual. Kriteria gitu ya Kak. Gimana? Jadi ada kriterianya gitu ya. Betul. Jadi Jawani itu Syurut gitu ya, syurut. karena eh, apa aja sih Kak? Misalnya kita ngomongin orang, kita berbuat salah sama orang, itu kamu nggak jawani gitu. Mencuri, kamu nggak jawani gitu. Bohong, kamu nggak jawani. Nah terus jawani itu apa? Itu kan kayak istilah yang sangat lentur gitu ya. Itu apa sebetulnya? Jawani itu jadi identitas orang Jawa karena orang yang Jawani itu seharusnya sudah dewasa secara moral spiritual. Moral spiritual itu sudah tidak seperti anak-anak lagi. Dia sudah bisa mengolah kemanusiaannya ya. Sehingga Jawan itu Daddy Wong gitu. Ini kurang nih kalau bahasa Jawanya Daddy Wong gitu. Harus ada DH-nya. Nah, itu ketika kita secara raga gitu, secara raga kita sudah disiplin atau isi koma, secara cipta kita sudah waspada terhadap godaan dunia, dan secara jiwa kita sudah mengingat atau berzikir, dan secara rasa kita sudah bisa membaca ayat-ayat kauniyahnya Allah gitu. Jadi ada secara raga, cipta, jiwa dan rasa. Kalau itu semua sudah bisa dipahami oleh seorang Jawa gitu, dia bisa menjawani. Nah, jadi itu kayak apa ya? Istilah Jawa yang sering banget dipakai oleh biasanya orang tua ke anaknya gitu. Kalau anaknya berperilaku nggak bagus, kamu tuh nggak jawani gitu. Nah, itu pengingat sebetulnya, pengingat bagaimana kita seharusnya kembali ke moral spiritual orang Jawa gitu. Yang mana kan tadi bersumbernya pada akidah gitu. Nah, mungkin boleh dibacakan Kak Riri. Iya, ini ada mungkin ini jadi epilog gitu ya, akhir dari Ustadz Atkia, dari Ustadz Khairul Atkia. Mungkin ini bisa jadi titik tolak penelitian yang lebih luas dan mendalam tentang Islam dan Nusantara. Sepertinya hampir semua suku di Indonesia, baik Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, bahkan kecil Sunda ya. Eh, Islam sudah menjadi identitas yang menyatu dengan kesukuan. Misalnya suku saya, suku Sasak di Lombok. Nah, kami mengidentifikasi diri sebagai Muslim. Sepertinya tidak ada orang Sasak yang non-Muslim. Bahkan identifikasi orang non-Sasak yang paling dekat dengan kami merujuk pada agama. Di Lombok ada dua suku utama, Bali yang Hindu dan Sasak yang Islam. Kami menyebut orang Bali dengan maksud orang non-Muslim. Dalam hal ini Hindu. Identifikasi orang yang bukan kami, Sasak maksudnya, merujuk kepada agamanya yang selain Islam.
jika kita bisa memastikan hal yang sama terjadi di berbagai suku lain di Nusantara, maka kesimpulan Mas Irfan sangat akurat. Irfan akurat gitu. Nggak ada sangatnya ya, Afwan. Itu terima kasih Ustadz Fadil Atkia, barakallahu fikum. Mungkin kita cukupkan saja ya pertanyaan tadi, pertanyaan Kak Fasya, tambahan dari Kak Fasya menjadi eh, masukan terakhir gitu. Mungkin terima kasih Ustadz Fadil Atkia, atau mungkin Kak Maryam untuk closing statement, beberapa kalimat aja gitu sebelum kita Nah, terima tutup. kasih kepada kakak-kakak di sini ya yang sudah mau mendengarkan walaupun tadi mohon maaf sangat terbatas begitu bagaimana pemaparan saya dan dari sisi presentasi juga kurang gitu ya. Eh, tapi diskusinya sangat mengalir dan menarik begitu ya bagaimana kita sebetulnya sudah aware gitu dengan eh, Islam dan juga budaya itu berdinamika seperti itu. Apalagi ini banyak tambahan ya memperkaya diskusi dan harapannya ini juga harapannya adalah ketika kita sudah sadar bahwa Islam itu adalah sebuah identitas kita melekat, apapun sukunya, itu tetap bisa menjadi seorang Muslim yang baik dan di waktu yang bersamaan seorang Jawa yang baik. Bahkan di sini Jawa itu sendiri menguatkan keislaman kita gitu, karena seperti Ustadz Irfan Afif ya, itu menemukan Islam justru dari tradisi Jawa gitu. Nah, ini juga hal yang menarik begitu ya. Bagaimana kita tidak lagi terjebak pada mempertentangkan antara Islam dan juga budaya karena itu merupakan warisan daripada kolonial. Dan semoga generasi-generasi ini juga bisa menjadi penerus dakwah Wali Songo gitu, penerus Islamisasi yang terjadi di Indonesia sehingga bisa menyeluruh dan juga bertahan. Karena Indonesia itu sudah 80% ya Islamnya masih. Dan itu trennya trennya agak menurun gitu sehingga uh, kesadaran yang bagus kalau kita bisa berkolaborasi untuk terus melakukan Islamisasi lewat salah satunya lewat budaya seperti itu. Ya, terima kasih Kak Maria, barakallahu fikum. Nah, terima kasih kepada kakak-kakak yang sudah antusias dalam diskusi ini. Terima kasih kepada Saudara Ketua Kia telah hadir di diskusi kami gitu. Teman-teman juga yang udah bertanya, mengasih masukan tambahan. Terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin semoga kita di istiqomah selalu bersama ilmu, membersamai ilmu dan terus mencintai ilmu, gitu ya. Mungkin sebelum ditutup kita ada foto bersama dulu. Yang berkenan on cam mungkin bisa on cam. Kak Mariam, mungkin Kak Mariam yang SS ya, soalnya anak. Kak Fasya, mungkin yang berkenan on cam, mungkin Kak Saudi, Kak Gebi, tadi Kak Ala, Kak Zaki, Kak Yasi, Kak Haidar, mungkin Kak Farah. Ya, Wahid Isnani. Langsung aja ya, Kak. Wahid Isnani Salasa. Bentar, bentar, bentar Kak. Kak Fasya mau open cam nih. Ih, ya udah. Ini kayaknya satunya nge-freeze ya. Itu Kak Saudi kayaknya foto deh, Kak. Oke. Mau ketawa dulu. Wahid Isnani Salasa. Oke. Dihitung ya. Wahid Isnani Oke. Salasa. Lagi Kak, boleh Kak? Oh, Pakai gestur kali. ini 7 ya. Nah, 5. Bentar, bentar. Oh, antum mau ini? Bisa, oke. Boleh, gestur. Ya. Wahid Isnin Salasa. Oke. Udah ya. Nah, Eh, Terima kasih banyak kepada
semuanya. Kak Ririnya ke mute, Kak. Maaf. Oke, terima kasih kepada kakak-kakak semua yang sudah antusias dalam diskusi malam ini. Semoga bisa dipertemukan dengan pertemuan-pertemuan selanjutnya, review buku selanjutnya. Terima kasih kepada Ustadzah Kia sudah hadir di diskusi kami. Barakallahu fikum. Eh, Semoga kita diistiqomahkan tadi barang ilmu dan membersama ilmu serta mencintai ilmu. Serta eh, dikelilingi orang-orang yang mencintai ilmu, guru-guru yang mencintai ilmu, guru-guru yang ikhlas. Semoga kita selalu istiqomah. Tatim bilhamdallah, alhamdulillahirabbil alamin, wa doa qaftul majlis, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Maryam dan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan semuanya.